Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kebenaran, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Masyarakat suku Gorontalo mayoritas adalah pemeluk agama yang taat. Ajaran Islam sangat kuat diyakini masyarakat Gorontalo, di mana adat dilaksanakan berdasarkan syariat yang berlandaskan pada kitab suci Al-Quran. Sebagai provinsi di Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000, Provinsi Gorontalo juga memiliki berbagai julukan, di antaranya Bumi Serambi Madinah, The Hidden Paradise, Lumbung Jagung Nusantara, Bumi Para Sastrawan, dan Tanah Para Sultan. Gorontalo juga kaya akan seni budaya dan kuliner yang terkenal, antara lain tarian dana-dana yang sampai saat ini masih terus berkembang, marwas, gambus, dan ganda sebagai alat musik tradisional Gorontalo. Serta makanan khas yang sangat terkenal adalah kokole dan binde biluhuta yang dibuat dari bahan jagung muda. Selain itu, objek wisata di daerah Gorontalo sangat beragam, mulai dari wisata alam hingga wisata religi yang menjadi incaran para traveler baik lokal maupun mancanegara. Tempat-tempat populer dari Gorontalo antara lain Benteng Otanaha, Danau Limboto, Taman Laut Olele, Pulau Cinta, Air Terjun Hialiodaa, Desa Wisata Religi Bongo, dan Masjid Walima Emas Gorontalo. Wah, kalau lihat gini jadi kangen pulang kampung, Bede. Memang sudah lama tidak pulang ya. Sudah lama, apalagi pandemi ya nggak pernah nengok juga lagi ya. Telepon-teleponan aja paling ya. Ya, Jadi ibu kalau sekarang ada WA. sudah tinggal di Jakarta ibu ya. Iya, kalau udah lama ibu juga tinggal di Jakarta, memang dan juga lahir aja di Gorontalo, ibu saya. Sehingga tidak bisa bahasa Gorontalo. Kalau ibu saya sih bisa, sayanya aja yang Saya senang sekali kalau ke Gorontalo ya. Sempat beberapa kali, termasuk beberapa tahun yang lalu hadir untuk meresmikan Universitas Muhammadiyah di Gorontalo yang sekarang alhamdulillah ya berkembang baik. maju Dan setiap ke sana ya sering ibu-ibu Aisyah menyajikan sop Gorontalo ya, yang binde terdiri biluhuta, dari itu binde, jagung, binde. apa namanya? Binde. Binte. Saya paling suka ya. Karena termasuk makanan yang bagi saya healthy. Namun yang paling penting ya, Gorontalo ini satu provinsi baru setelah memisahkan diri dari Sulawesi Utara.
Dan dia cukup berkembang. Keduanya itu berada di sebelah utara Republik Indonesia ini yang menjadi pintu masuk Ya. dari utara, apalagi dengan perkembangan di Asia Timur. Sekarang ini terjadi pergeseran pusat gravitas ekonomi dunia dari Atlantik, Eropa, Amerika ke Asia Timur. Jadi gerbang ya. Gerbangnya ke Indonesia itu adalah apa namanya, Gorontalo dan Sulut ya. Sulawesi Utara, maka menjadi daerah penting sesungguhnya. Dan saya bersyukur, senang ya, ketika kawan baik saya Pak Fadil Muhammad jadi gubernur, beliau mengembangkan jagung Iya. dan menjadikan Gorontalo ini sebagai provinsi jagung. Di mana-mana ditanami Iya, di jagung. mana-mana. Itu enak banget kalau pakai sambal. Ya, ada sambal. Mirip-mirip Sulawesi Utara ya, makanan Iya. Manado ya. Cuma Gorontalo ini juga ada keterkaitan dengan Islam yang cukup Kuat ya. kuat ya. Jadi suku bangsa, mungkin di sana juga ada beberapa suku ya. Iya. Ya, suku Gorontalo sendiri, Bongan Malindo dan lain sebagainya gitu. Dan oleh karena itu cukup kaya dengan local wisdom, kearifan lokal ya, berupa pepatah petitih, ya, falsafah yang diturunkan secara turun-temurun oleh leluhur. Iya. Di antaranya Dila Bolo Hulie Taatu. Nah, tuh. Kira-kira apa? Kira-kira sih ungkapan kehati-hatian dalam melakukan suatu hajatan gitu. Oh. Jadi Jangan boros. Istilahnya jangan boros. Jangan gitu. ekstravaganza. Iya. Oh. Karena kan kalau di sana kan kalau perayaan kan bener-bener wah gitu. Jadi pesta besar Pesta ya. besar. Ya cobalah nanti kita dalami, kita pahami dan menanyakan ya pada ahlinya, tokoh Gorontalo nanti untuk menjelaskan kepada kita tentang falsafah ini. Iya. Inde bilu huta ula ula ulo duo wanu ola mita lo indah mo pulito Inde bilu huta malisa melolo Malita dadaka ora sawato oto Moga binte binte biluta Dini idu bele di lakamu tolawa Moga binte binte biluta Dini idu bele di lakamu tolawa Inde biluta dia luto uewo Inde biluta deboto ulondao Inde biluta deboto ulondalo Pada segmen kesempatan program kali ini, saya akan menjelaskan sekelumit arti falsafah adat budaya masyarakat Gorontalo. Gorontalo itu adalah salah satu daerah adat di Indonesia yang mempunyai filosofi atau falsafah adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Falsafah adat budaya Gorontalo kemudian menjadi tindakan dan perilaku dalam implementasi kearifan lokal masyarakat kota Gorontalo. Salah satu ungkapan orang tua kita yang merupakan petuah atau nasihat
bagi anak temurunnya, para leluhur kita mengatakan, dila bolo hulie taato, atau jangan hidup boros. Taato artinya ikatan celana dalam model dulu-dulu, biasanya terbuat dari kain atau benang yang besar atau tebal. Jadi, jika diartikan secara harfiah, maka ungkapan atau dalam bahasa Gorontalo disebut lumadu, dila bolo hulie taato, berarti jangan sekali-kali melepas ikatan celana. Maknanya adalah jangan berlebih-lebihan dalam kehidupan, hindari sifat boros, terutama saat kita menyelenggarakan hajatan. Dalam istilah umum disebut dengan memperketat ikat pinggang. Sebaiknya hiduplah sederhana. Jika terpaksa harus mengeluarkan uang, utamakan yang prioritas. Selesai pesta kita tidak punya beban. Ungkapan seperti ini biasanya kita sering dengar. Ketika orang berkata, wonu bolo oliango, dila bolo hulie taato. Artinya jika ada hajatan, janganlah menghambur-hamburkan uang atau membelanjakan uang tidak pada tempatnya. Berhemat atau jangan hidup boros. Cerminan hidup ini sangat sejalan dengan anjuran agama untuk senantiasa hidup sederhana, tidak berfoya-foya, memanfaatkan kelebihan rezeki untuk perbanyak berbuat muamalah, berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bede, saya jadi terharu Bede. Melantunkan lagu Ya, daerah sendiri daerah ya. sendiri, dan juga yang kan jadi ngebayangin lagi. Bagus sekali Mbak. Artinya apa itu? Oh, kalau arti dari lagunya sih sebenarnya makanan itu tadi yang Binte. Bede suka itu kan arti katanya juga makan pakai sambal, pakai itu gitu loh. Hiburan itu. Dan tadi ada penjelasan ya dari Iya. tokoh Gorontalo tentang falsafah Falsafah ini dila ya. bolo hulie taatu. Nah, menjadi kita lebih paham ya. Lebih paham jadinya karena memang apa ya arti katanya kan juga dan logatnya kan beda-beda ya kalau di logatnya Dila beda-beda. bolo hulie taatu. Nah, Dila yang kira-kira hulie artinya ta'atu. tadi Ungkapan kehati-hatian Tidak ya boleh kalau kita melaksanakan hajatan gitu. memang kalau ada hajatan perkawinan di sana, meriah Bede. oh, Besar-besaran. Meriah, Gitu. maka besar kemungkinan falsafah atau kearifan lokal dari tokoh Gorontalo leluhur entah sejak kapan ya, sebagai semacam koreksi ya, terhadap adat istiadat yang dalam menyelenggarakan upacara perkawinan, hajatan itu sering ya meriah dan akhirnya terkesan boros ya. Iya. Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan gitu ya. Lebih bagus uang yang ada itu untuk keluarga baru ya. Untuk membangun. Tabung. Tapi ya susah ya. Iya. Membantu orang lain. Di kalangan masyarakat itu ya terutama pengantin khususnya Betul. dan orang tua, peristiwa perkawinan itu kan diharapkan sekali seumur Sekali hidup. seumur hidup, ya. Maka dirayakan selalu meriah. ya. Meriah, Maksudnya benar. mungkin rasa syukur, tapi mungkin agak Iya. melampaui gitu Iya. ya. Iya. Jadi terlihatnya kayak melampaui. Biasanya ini di sini juga bisa artinya menenggang yang lain gitu ya, yang tidak mampu. Nah, jadi yang sedang saya ceritakan ini sangat wajar kalau menurut ya yang punya hajatan itu, karena sekali dalam seumur hidup perlu mengundang banyak orang, Iya. harus meriah, harus terkesan, ya, berkesan. Biasanya selalu ada musik ya, Iya. baik band maupun bahkan banyak diundang dangdut biasa. Musik-musik tradisional di kampung juga atau sih. musik tradisional gitu. Nah, tentu memerlukan biaya besar, Betul. baik atas tanggungan keluarga dari pengantin pria Ataupun wanita. atau juga pengantin Iya. wanita ya, Tergantung kesepakatan. tergantung kesepakatan. Dan kadangkala ya
simpanan uang yang ada, harta benda Iya. Sampai habis. habis ya. Iya. Padahal kalau dipikir keluarga barunya butuh untuk ke depan ya Bede. Baru ke depan. Tapi kadang-kala juga ingin dia Iya. berkesan supaya foto dan videonya nanti menarik. Inilah yang saya kira dinasihatkan oleh pepatah ini ya, dila bolu huli ta'atu. Tuh. Bang, ini benar-benar nasihat leluhur Gorontalo ini sangat bagus sekali dan sangat berkesesuaian dengan Islam. Dalam Islam sendiri juga kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan, meskipun dianjurkan untuk bersedekah, tapi ada batas-batas tertentu yang tidak baik untuk dilakukan gitu. Karena di dalam ayat Quran sendiri disebutkan bahwasanya berikanlah hartamu atau sedekahkan kepada saudara, kepada orang lain, kepada halayak kerabat kayak gitu, tetapi juga jangan berlebih-lebihan. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wal ibnis sabil la tubazzir tabziro innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Ya Allah, itu benar-benar Larangan untuk jangan mubazir ya. Iya. boleh boros. tapi jangan terlalu gitu. Semua ada batasnya ya. Iya, benar-benar yang anjuran untuk tidak melampaui batas lah kayak gitu, wajar. Tabdzir, pemborosan dikaitkan dengan perbuatan syaitan dalam ayat itu ya. Iya, betul. Iya. Mungkin juga Menghambur-hamburkan apa, juga berkaitan juga hutang bisa juga Bede. Iya, karena Iya syaitan kan? itu lebih suatu sikap yang melampaui batas, yang ekstrim Iya. dalam melakukan sesuatu dan di dalam hal ya, spending, mengeluarkan harta untuk tujuan pesta, termasuk juga tujuan syukuran. Mungkin di situ Nah, sering melampaui batas ya. Nah, perbuatan syaitan ini adalah yang melampaui batas itu. Yang ekstrim. Betul. Apa melampaui batas? Melampaui batas kemampuan kadang-kala. Betul. Kan tidak sedikit dalam rangka untuk membiayai sebuah acara besar itu, sebuah keluarga kan harus meminjam ya, Berminjam bener. atau menjual hartanya. Iya. Padahal harta itu adalah sesuatu yang dia perlukan untuk hidup. Ke depan. Ya, itu perbuatan yang melampaui batas. Itulah yang kemudian mengapa ya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dan mengidentikan perilaku boros ini atau pelaku boros pemborosan itu sebagai ikhwana syayatin, mungkin juga ya Bang. sebagai teman-temannya syaitan gitu. Iya. Jangan terjebak kepada suatu ekstremitas, pelit, bakhil, apalagi bahasanya itu. Nggak mau mengeluarkan harta padahal ada, tapi juga jangan membuka sebuka-bukanya Iya. menjadi boros, karena itu nanti ujung ayat itu kan akan ya membawa Jadi kayak tercela gitu, akhirnya menyesal gitu ya. membawa ketercelaan dan membawa penyesalan. Bener. Jadi Rugi nasihat diri sendiri itu judulnya. nasihat dari Gorontalo ini ya berupa falsafah ini sangat baik sekali ya. Saya kira tidak hanya penting diperhatikan oleh masyarakat Gorontalo, tapi semua suku umat Islam khususnya, agar di dalam melakukan kegiatan jangan ya ekstrim, menampilkan ekstravaganza. Ya, perlu kehati-hatian dalam arti memperhitungkan kemampuan dengan pemasukan dengan pengeluaran, sehingga Iya. harus menjauhi sifat boros ya. Karena tadi sudah dijelaskan banyak ayat Al-Qur'an. Dan Rasul juga Bang. Nah, ada juga hadis ya. Rasul mengisyaratkan tentang boros ini bahwa membazir gitu ya. Pemborosan itu apa? Pemborosan itu infak atau membelanjakan uang yang tidak benar caranya, dengan niat tidak baik atau berlebih-lebihan, itu yang dimaksud dengan itu. Jadi atau membelanjakan uang dengan niat maksiat atau infak karena maksiat kepada Allah. Yaitu tadi yang tidak diizinkan oleh Allah. Ada Jadi haknya ya, di Bang. balik ini semua ada pesan untuk bersikap tengahan. Moderat. Inilah ciri ya, Islam dan umat Islam sebagai ummatan wasata, umat tengahan, harus menampilkan wasatiyat Islam, jalan tengah Islam yang salah satunya itu at-tawazun.
keseimbangan. Harus seimbang Seimbang biar balance. pemasukan dengan pengeluaran. Iya. Harus seimbang kekuatan kita dengan apa yang harus kita keluarkan. Ya. Dan ini adalah ciri ya, dari sebuah masyarakat atau umatan wasata. Ya. Jadi kembali, ini nasihat dari leluhur Gorontalo ini sangat penting ya. Dan bahkan saya kira sangat relevan untuk dijadikan national wisdom, Bagus sekali. Ya. kearifan nasional ya. Semoga menjadi ya, perhatian bagi kita semua, khususnya umat Islam, di dalam berperilaku dan mengadakan acara untuk tetap berada ya pada jalan tengah, Iya. Iya. pada watak sebagai umatan wasata. Betul. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampun. Metro TV